Kali ini kita belajar agama Islam untuk kelas 10. Adapun yang kita bahas yaitu indahnya persaudaraan. Oke, persaudaraan yang indah, indahnya persaudaraan. Adapun yang kita bahas yaitu kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzan, persaudaraan, ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 dan 10. Kemudian menganalisis Quran Surat Al-Anfal, Al-Hujarat dan Al-Hujarat serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Dan yang ketiga, memahami manfaat dan hikmah kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan, dan menerapkannya dalam kehidupan. Oke, kita ke materinya. Adapun materi-materi yang kita bahas ada 4, yaitu surat An-Anfal ayat 72, surat Al-Hujarat ayat 12, surat Al-Hujarat ayat 10, dan yang keempat yaitu senantiasa mengontrol diri, berprasangka baik, dan menjalin persaudaraan. Tapi bagi yang belum subscribe, mohon dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, dan jika ada ingin ditanyakan silahkan bertanya di komentar, dan jika ada yang ingin didiskusikan silahkan berdiskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kami jawab secepatnya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita ke pertama, surat An-Anfal ayat 72. Mari kita lihat kejadian di sekeliling yang menunjukkan indahnya sikap toleransi dan persaudaraan dengan sesama. Di sini kalau kita lihat, ini adalah seorang ayah dan anaknya. Seorang ayah dan anaknya yang bersaudara, tetapi tidak menutup kemungkinan kebaikan itu nggak hanya ikatan seorang ayah dan anak, tetapi juga bisa oleh orang yang baik. Misalkan ini seorang ibu dia ditolong oleh seorang tentara, di mana ibu ini mungkin seorang muslimah, yang ini tentara Amerika. Tentara ini menolong ibu-ibu yang muslimah walaupun dia berbeda agama. Kita lanjut. Oke. Di sini di Arab Saudi kita melihat gurun pasir yang sangat-sangat panas. Dia, jika kita perhatikan, ada ikatan persaudaraan di sini. Walaupun dia bukan satu negara, bukan satu suku, tapi dia bersaudara, saling berbuat baik. Kita lanjut membaca surat Al-Anfal ayat 72. Oke, ini coba saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nanti kalian tinggal simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Ini karena tidak mampu nafasnya boleh berhenti di sini ya, tapi kita ulangi sedikit.
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Di sini ada beberapa hukum tajwid. Misalkan di sini inna, ya, ini ada guna. Kemudian ini ini di sini ada ifa. Kemudian tadi ada qalqalah. Misaqo. Qalqalah kubra di akhir. Oke. Jadi ada beberapa tajwid yang bisa kita pelajari. Mungkin ada, kalau seandainya saya ada yang terlewat, kalian bisa bertanya atau memberikan komentar di kolom komentar tentang bacaan saya tadi. Mungkin ada yang salah atau bagaimana, ya, ditunjukkan aja bisa di kolom komentar. Kalau ada ingin bertanya tentang hukum-hukumnya, mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut dengan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Oke. Kesimpulan dari Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini, yaitu di dalam surat ini terdapat anjuran untuk berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, saling melindungi dan memberi pertolongan. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Ingat kata kuncinya berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya, dan saling melindungi dan memberi pertolongan. Oke, kita lanjut. Ini kita membahas tentang hijrah, masih hijrah tadi ya. Oke, siapa kita berhijrah? Syaratnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah ada sesuatu yang dituju, artinya tujuannya kemana. Kemudian kalau ada sesuatu yang dituju, pasti ada yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Kemudian dari hal itu, pentingnya dari hijrah yaitu bisa melalui jihad dan niat. Jadi penting, esensinya dari syaratnya itu ada jihad dan niatnya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh kasus yang didiskusikan. Bagaimana pendapatmu tentang teroris?
yang menumpahkan darah sesamanya, apakah termasuk dalam kategori jihad? Jelaskan apakah hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang cinta perdamaian. Oke, pertanyaannya, kasusnya tentang teroris yang suka membunuh sesamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu? Apakah termasuk dalam kategori jihad? Apakah hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang cinta perdamaian? Silakan tulis di kolom komentar jawaban-jawaban kamu mengenai pendapat kamu lah mengenai ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Jelas ini di kolom komentar, di komen ya. Oke, kita lanjut ke surat Al-Hujarat ayat 12. Oke, sekalian silahkan mengamati saya membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihantumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, jika kita amati di sini kita masih menemukan Ifa. Ini Ifa, tak tanwin muka. Kita menemukan, kemudian kita masih menemukan tadi saya entah mana ya, mim tonun mati kalau ketemu waw dia melebur. Oke, ini itu yang saya anggap agak penting. Jadi jika ada yang menemukan hukum-hukum tajwid lain bisa di kolom komentar. Oke, kita lihat artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujarat ayat 12. Oke. Jadi kita harus jauhi prasangka, baik itu prasangka walaupun merasa kita benar, yang namanya prasangka itu belum tentu benar. Oke. Lalu apa hubungan antara bacaan di samping dengan kandungan surat Al-Hujarat ini? Tadi kan itu jauhi prasangka. Teks ini mengatakan bahwa kita harus menjauhi prasangka, baik itu prasangka baik itu prasangka buruk. Oke, kalian silahkan ulangi membaca surat Al-Hujarat dengan tajwid yang sesuai. Kemudian coba kalian renungkan apa itu manfaat husnuzon dan kerugian suuzon. Husnuzon itu prasangka baik, suuzon itu prasangka negatif atau jelek. Oke, nanti kalian baca. Menggunjing dan berburuk sangka kita bahas. Nah, ini ketika ini ada orang yang agak gendut, bisik-bisik nih, katanya dia tuh gendut macam babi ya. Kan nggak bagus ini.
dia menggunjing, mengomongkan anak yang gendut tadi, atau berburuk sangka atau menggunjing. Dia menggunjing ini jadi karena dia ada orang berbicara, dia jadi berburuk sangka. Sedang apa itu orang dua itu, apa ngomongin aku? Nah, walaupun kenyataannya benar, tapi tidak berburuk sangka. Kemudian dapat mengakibatkan, dari menggunjing dan berburuk sangka dapat mengakibatkan perkelahian dan permusuhan. Jadi nanti yang gendut ini merasa digunjing, dia memusuhi yang dia ini, bahkan bisa berkelahi. Berkelahi. Oke, kita lanjut ke surat Al-Hujarat ayat 10. Coba kalian amati dua gambar ini, kira-kira mana yang lebih indah? Gambar yang pertama ada dua orang anak saling merangkul, berjalan bersama sambil ketawa, ngobrol. Kemudian gambar yang satunya ada dua anak yang saling bertengkar merebutkan sesuatu. Nah, ini ada boneka. Mana yang lebih indah? Pasti semua mengatakan gambar yang satu itu lebih indah dari gambar dua. Betul ya? Oke. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujarat ayat 10. Ini tadi kita masih menemukan ifa lagi di sini ya. Bentar. Oke. Di sini kita sesama muslim, sama mukmin, kita tuh bersaudara. Walaupun bukan saudara kandung, saudara sesama agama. Seagama itu baik saudaranya ya. Jadi kamu sama teman kamu yang bersatu agama yang sama, itu satu saudara. Jika ada perselisihan, maka damaikanlah. Jangan tambah di panas-panasin komponen. Kesimpulannya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian perintah untuk mendamaikan antara kedua saudara kita yang berselisih, yaitu saudara yang seiman tadi atau sesama mukmin. Kalau teman kita berselisih, segera kita damaikan biar tidak berkelanjutan musuhan. Oke, itu kesimpulan surat Al-Hujarat ayat 10. Dan ketiga, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tadi ya. Oke, kita ke pokok bahasan terakhir, yaitu keempat. Kira-kira ada bosan belum ya? Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita amati mengontrol diri. Coba kita perhatikan atau kita amati wajah berikut. Satu, sedang marah-marah dengan orang yang di dalam telepon. Dia tidak bisa mengontrol diri. Marah juga. Lagi marah. Tentu ekspresi marah-marah seperti ini nggak baik ya. Tidak bisa mengontrol diri, menguras tenaga, menguras energi. Coba kalau kita foto, nah, itu baru nampak tuh jeleknya itu. Lalu setelah ngamatin tadi, kita juga bisa ngamatin kita bisa mengontrol diri, kita hadapi dengan senyuman. Indah mana? Indah toh? Apalagi nengok-nengok, Masya Allah.
ini dengan senyum lebar kita melihat juga enak gitu. Oke, mana yang lebih indah? Pasti semuanya beranggapan dengan senyum itu yang lebih indah daripada yang merenggut marah-marah. Jadi ini bisa mengontrol diri. Orang yang sedang marah, wajahnya tampak tegang, matanya melotot dan memerah, serta suaranya keras. Apa yang Anda rasakan saat menyaksikannya? Ya, tentu kita takut. Berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian yang lembut, tutur katanya halus, dan wajahnya dihiasi senyum indah. Anda akan merasakan kedamaian ketika melihatnya. Hal itu adalah pilihan bagi Anda. Jika Anda ingin menjadi orang dengan kriteria kedua, maka berusahalah untuk dapat mengendalikan, mengontrol diri agar tidak mudah marah. Lalu bagaimana caranya? Oke, ini ada caranya. Tips-tips cara mengontrol diri biar tidak marah. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, berdoa, beribadah. Yang kedua, segera berwudu ketika sedang marah atau emosi. Jadi kalau kamu lagi marah pada sesuatu, pada marah pada orang, kalau kamu wudu, insya Allah bisa meredam marah. Membaca dan memahami Al-Quran. Dan yang keempat, membiasakan itu selalu bersyukur dalam berbagai keadaan. Ini cara mengontrol diri agar kita tidak marah berlebihan. Kemudian kita lanjut ke berbaik sangka. Berbaik sangka. Oke. Istilah lainnya itu husnuzan atau berbaik sangka. Selain itu ada lawannya yaitu berburuk sangka atau bahasa Arabnya su'uzon. Oke. Berputus asa menunjukkan buruk sangka. Ini berarti kita buruk sangka terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah. Maka untuk mengatasinya kita harus dengan bersyukur dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, menjalin persaudaraan. Saya langsung aja. Dan berbeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu tak berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103.